Para pemirsa, inilah batas tanah halal dan tanah haram. Di sebelah kanan saya, atau yang saya ambil gambar ini, adalah tanah haram suci Makkah Al-Mukarramah. Sementara arah kebalikannya di kiri saya ini adalah tanah halal, termasuk lokasi Masjid Tanim ini berada di tanah halal. Disinilah terletak batas antara tanah halal dan haram, sehingga bagi mereka penduduk Mekah atau siapapun yang ingin menunaikan umroh harus keluar dari tanah haram menuju tanah halal untuk mengambil mikot. Alhamdulillah siang hari ini meskipun agak terik, pengunjung ternyata cukup besar jumlahnya. Terdapat taman, kalau malam tentunya lebih banyak pengunjung karena cuaca lebih sejuk dan lebih nyaman. Merpati pun menikmati suasana siang hari ini karena disediakan makanan dan juga minuman, tidak hanya bagi para pengunjung peziarah al-hujjaj atau mu'tamirin, tapi merpati pun tidak luput dari perhatian pengelola untuk diberi kebutuhan mereka. Masya Allah, la quwata illa billah. Alhamdulillah, para pemirsa, jamaah seusai mensolat gaibkan Bapak Sumaidi bin Sulaiman Ahmad, mereka menuju ke pameran perjuangan para sahabat yang akan ditayangkan lewat bioskop. Posisi mereka berada di depan pintu 74, tepatnya di karpet yang disediakan di pagar untuk musola perempuan. Dan inilah suasana umum pagi hari ini yang ada di halaman haram sisi selatan. Masya Allah, la quwata illa billah. Para pemirsa, inilah Taman Al-Khalil, bahasa Arabnya Sahatul Khalil. Sekarang menjadi taman yang sangat berubah dengan kondisi semula. Yang semula adalah pintu masuk Hotel Marriott Bintang 5, kali ini disulap sedemikian rupa sehingga menjadi taman untuk istirahat. Terdapat pula beberapa toko, utamanya adalah toko-toko yang terkait dengan kebutuhan jamaah haji. Ada pula yang terkait khusus dengan saat rehat, yaitu minuman, bahkan ice cream pun ada. Nah, ini dia salah satu toko yang menyediakan ice cream. Ini baru sisi depan, mari kita lihat sisi yang lain. Terdapat tempat istirahat yang sangat nyaman dan bersih. Apalagi di malam hari, suasana lebih indah karena lokasi ini bermandikan cahaya yang tentunya mempercantik suasana rehat mereka sambil menunggu saat sholat maupun sambil menunggu saat mereka kembali ke hotel masing-masing. Subhanallah, ini pintu masuk Hotel Marriott yang sering kita gunakan untuk ibadah umrah. Para pemirsa, inilah pintu masuk tersebut yang nyatanya masih banyak yang belum kenal lokasi ini. Masya Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, para bapak dan ibu baru pertama kali ini sebagai tamu pertama berada di Ma'raj Sahabi, menikmati layar yang nyatanya berada di atas mereka sehingga mereka tidak perlu berebut tempat di depan. Alhamdulillah, semoga menambah pengetahuan, menambah ilmu, dan juga menambah amal soleh. Oleh Allah dipertemukan dengan Bapak Iwan. Sehat Pak Iwan? Masya Allah. Dan yang lain sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah.
Museum Ashabi, Museum Sahabat Nabi. Museum ini terdiri dari 10 stand, 10 ruangan, di mana di setiap ruangannya nanti kita akan menyaksikan sekilas kisah perjalanan para sahabat baik di kota Mekah maupun di Madinah. Ini adalah ruangan pertama, Bapak Ibu-ibu. Di sini kita diberikan penjelasan siapa yang dimaksud dengan sahabat Nabi. Ada yang tahu siapa sahabat Nabi? Sahabat Nabi itu nama-nama yang disebutkan itu contoh saja, contoh sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi itu siapa? Sahabat adalah orang-orang yang bertemu dengan Nabi, kemudian mereka beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan Islam. Itu adalah sahabat Nabi. Kemudian di sini juga ada sebagian penjelasan keutamaan para sahabat baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad. Keutamaan pertama bahwa para sahabat telah diridhoi oleh Allah. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Kemudian keutamaan yang lain dari hadis-hadis Nabi bahwa kita sebagai kaum muslimin tidak boleh mencela atau berkata buruk kepada sahabat, siapapun sahabatnya. Kenapa? Karena Rasulullah yang melarang itu. Rasulullah bersabda, "La tasubbu ashabi." Kita tidak boleh mencela para sahabat, siapapun itu. Karena saking agungnya para sahabat, seandainya kita berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Bapak Ibu ada yang tahu gunung Uhud? Gede nggak Pak? Ya. Berapa kilo itu kira-kira? Kemudian para sahabat itu hanya bersedekah dengan segenggam atau setengah genggaman tangan mereka, maka pahala yang kita dapatkan tidak bisa menyamai besarnya pahala para sahabat yang hanya berinfak dengan makanan atau apapun itu segenggam atau bahkan setengah genggaman tangan mereka. Ini luar biasa keutamaan para sahabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ammar bin Yasir dan lain-lain. Dari ibu-ibu siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Ya. Ini Bapak Ibu ada cuplikan video. Ini menceritakan ketika Nabi diangkat menjadi seorang Nabi, beliau memulai perjalanan dakwahnya, mengajak masyarakat Mekah untuk masuk Islam. Setelah sekian lama, saat itu orang-orang Mekah tidak mau, bahkan tidak banyak yang tidak mau ikut dengan Nabi. Sebagai manusia, Nabi merasa letih, merasa capek. Tetapi di belakang itu ada seorang wanita, yaitu Khadijah bintu Khuwailid, istri beliau, yang selalu mendukung, memotivasi agar Nabi Muhammad, suaminya, selalu semangat untuk berdakwah di kota Mekah. Kemudian Nabi membentuk satu tim hijrah beliau. Yang menemani hijrah Nabi siapa? Abu Bakar. Kemudian di malam hari, karena orang kafir Quraisy saat itu akan menangkap Nabi, tempat tidur Nabi, ini ilustrasinya, tempat tidur Nabi saat itu ditiduri oleh seorang remaja. Siapa namanya? Ali bin Abi Thalib. Kemudian di malam hari, Nabi dan Abu Bakar keluar rumah dan menuju ke Jabal Nur. Nabi dan Abu Bakar